Awalan wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fasallim wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Maulid Nabi yang insya-Allah Allah berikan ampunan kepada kita seluruhnya, amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alim ulama yang ada di sini, termasuk juga ketua pengurus masjid Al-Manar Tabiang Tinggi Koto Selapan Pelangai, bersama jajaran pengurus, dan kita doakan malam kini Bu, entah sia yang mewakafkan masjid ko, tanah yang punya ko, atau di Bali wala tahu, di Bali diwakaf, di Bali diwakaf tanah ko diwakafkan Bu. Jarang-jarang orang namu mewakafkan tanah untuk buang-buang masa. Kalau lah diwakafkan, kadang-kadang cucuwe lain lu parang-parangnya adalah cantiang nyoba segar sejana ala misalnya hukumnya anaknya ambil lo tanah tu, atu cucu-cucu kalera na Bu, cucu-cucu ndak bau tak ni lajale mamaknya magian wakaf tanah lanyu iban tanah tu buang untuk umat supaya barakat itu inyo gai, tapi inyo rabui lo masjid ko kadang do nyanyo runtuan masjid je musalah ndak boleh dipakarun rumah Allah ko Bu. Kalau lah agak rumah Allah kau baca pak pengurus, kita parancak lah, kita parancak bantu kita parancak isi kita parancak manajemen dakwah sekali sebulan kita buat wirid pengajian, sekali sebulan kita buat lo wirid adat di situ tu baru cocok Pak. Sebulan wak buat wirid pengajian, sebulan wak buat lo wirid adat. Siapa nak undang datuk-datuk nak paki nak fahamnya tentang adat. Siapa orang muda-muda wak kolun tentu lepas dalam penyamban inyo nak minta. Karena anak muda-muda ko si janang si rajo api patalingung badariang baranciang pala tahu dinyo piriang kabalangkang panyulatan ke muka Pak. Tu Pak si janang si rajo api tadi. Tapi kalau nyo ndak pandai beradai pada kata tu dia nyo baca rumah nyambah sana do, maka tugas kita di dalam masjid kedua, pertama untuk agama dan kedua untuk adat. Adakan pelatihan adat persembahan di situ. Tugas awak nenek mama termasuk pada tuak jo perangkat besok. Ambo bantu mali tuak cancam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita doakan kepada Allah, ya Allah, semoga seluruh yang mewakafkan tanah dalam pembangunan Masjid Al-Manar ini, baik untuk beliau yang sudah meninggal, baik juga untuk cucu-cucu beliau yang masih hidup, termasuk juga untuk semua para donatur, para dermawan, para pengurus masjid, baik yang sudah meninggal ataupun masih hidup. Ya Allah, lapangkan kubur mereka, lapangkan rezeki mereka, berikan sejuta kesehatan, kabulkan niat mereka untuk berangkat ke tanah suci, ya Allah. Akratun al-Fatihah. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal. Dan untuk jamaah tuntang meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Izin ambo minumnya Bu.
Masalah lah 2 minggu Pak dipakai suara kau jadi artis Pak. Jadi agak karuk-karuk setek. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita mengaji na murah-murah, cukup 3 segaji kita. Ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah di Maulid Nabi. Lain masuk awak. Nah, ada pertanyaannya lain masuk dalam bawah. 3 ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa balun awak mulai berselawat awak lu. Bersenandung wak agen hadiah untuk Nabi dulu. Karena wak agen selawat awak, setidaknya kau adalah rasa cinta awak kepada Nabi atas kelahiran Nabi Muhammad SAW 2 Balai Rabiul Awal 571 Masehi. Itu selawat dulu Bu. Itu mulai dengan firman Allah. Kita mengetahui firman Allah ko Pak, ketika hari Jumat pasti dibaca dek khatib. Dan sabalun orang azan pastinya baca lo dek bilang. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi. Para malaikat bersalawat kepada Nabi. Alam semesta bersalawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan kita bersalawat untuk mengagungi Nabi. Baik, kita bersalawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Ambo ada onang siko Bu, kurang sekumbang di muka kau. Mau nang boleh tiba. Menang ya. Lai tiba nang wak. Lai nampak dah nang. Lai dah sendok nang. Kasuan nang lai masih ada tanang nang. Bapak kai nang bantah je nang kurang gini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, mungkin Ibu bertanya tadi siapa nama Buya kan tak? Ambo banamo Buya Zarmon Bu. Kok pakai Buya? Memang itu diagi di Parabek Bu, di pesantren. Jadi Buya Ambo tak tamat dari stay dari Yayan tu Bu. Memang diagi dari Parabek Bukit Tinggi, pesantren. 7 tahun di Sinan dapat gala Buya. Jadi barik Bu mendapat Buya. Kalau di siko tamat stay langsung jadi Buya. Kadang-kadang Bu fikir lo Pak, rancak Bu dulu nak masuk dari pesantren bisa jadi Buya sudah ni kan. Tapi Allah lain. Kalau asli ambo dari Padang Bu. Kalau Ibu tahu Pauh Kuranji, ambo lah orang Pauh Kuranji itu. Ibu kalau kapai anak Ibu ada di Unan, sampaian di mana nagari, di mana desa, di mana tempe, ambo jalan pasti tahu demo orang ni. Di mana tinggal itu pasti bun sanak demo satu ni.
Jadi Bapak Ibu, kalau suku Koto Piliang, kalau tiba di siku SKB, Sikumbang Jaya. Kalau tiba di Painan, Tanjuang, sama di Tarusan. Kalau arah di Siguntu masih Koto atau Piliang. Nak tahu mbok kateh tu nak tahu dah Pak. Yang penting barang kamarinya. Siatu nanabak basuku Caniago. Suku abak mbok Caniago. Berarti ada nak bako mbok di sini. Ma tunjuk tangan bako lu. Dan Caniago. Aduh kakakmu. Oh kakakmu bu. Masa kami masya-Allah makasih dah. Alhamdulillah selamat. Caniago. Berarti ambo bisa makan di rumah. Bako ba itu bu ya? Karena mak ambo. Ete ambo, uniang ambo. Kalau udah ambo. Kalau ndak udah sekarang ni nak menyuruh kamari, tadi nak kamari dah bu. Mama mana dia? Lah bu, babi ni jauh orang Caniago, pulang kabako, sabana sero. Percayo lah Pak, nak percayo. Ambo marasuannya, mintuo nak pernah marabo. Rumah gadang lah ambo tagaan juo. Sampai kini ambo dimanjo dek mintuo. Kok pai jauh dari rumahnya pasti ditanyo dan teleponnya. Alhamdulillah, walau piti saketek tapi mintuo lain tak pernah manyurungek. Itu pulang kabar. Le namu apa menambah cek lain bu? Le boleh apa menambah cek lain? Menambah le boleh. Bako indah. Menambah aku yo. Menambah piti belanja ibu le boleh. Pindah ni nak. Pindah pilai lo. Kau tak bayang nak mau menambah bini tu nak ni dah. Tak boleh menambah. Bertanya ke Pak, mengurangan tak boleh dah Pak? Mengurangan tak bu? Tak boleh. Tapi kalau menambah boleh nak pada tu? Jawab lah. Lain tak ada pada tu? Lain tak ada? Lain nak payah pada tu? Payah. Allah Akbar. Jadi ambo beristri dengan orang Tarusan. Baru disiko 1 tahun, nanang. 1 tahun. Jadi tampek bali MB, tampek bali sendok, tampek bali anger, tampek bali kasu, tampek bali banta, tampek ondang yet. Jangan lupa belanjalah dengan ondang yet. Di pasar ada, di rumahnya juga ada. Harga murah meriah. Baik Bu Bapak, itulah yang bisa ambo sampaikan tentang pengenalan diri. Kalau ambo tinggal menjadi imam di Masjid Nurul Islam. Jadi Jumat ambo pulang Bu, batamu junduk bareh. Anak surang alhamdulillah sekolah kelas 1 SD. Baik, siapakah Buya tiga orang yang dicintai Allah di Maulid Nabi? Pertama, kata hadis Rasulullah, innallaha yuhibbu li'abda littaqwa wa lighani wa likafiyun. 3. Allah mencintai hamba yang bertakwa. Yang kedua, Allah lebih mencintai orang yang kaya. Yang ketiga, Allah demam suku banget sabana suku dengan seorang hamba yang kafiyun, yang menyembunyikan dirinya. 3. Jadi kalau lah balik dari risiko beko, indak yo berubah awak ado. Tu berfikir awak beko leh. Maka di Maulid Nabi ko yang pertama, Allah cinta dengan seorang hamba yang bertakwa. Pertanyaan sia tu takwa ko. Ketek awak kan mengecek takwa. Dan jadi orang takwa, dan jadi orang takwa. Anan takwa ko. Kalau kita pahami takwa, qarib ilallah, dekat dengan Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, kan itu nak awak tahunya. Kini wak pecahan Bu. Abana di dalam huruf per huruf dari takwa ko. Abana rasio huruf dari takwa Bu sebenarnya.
sehingga takwa kau menjadi sesuatu dominan untuk bertemu dengan Allah lebih dahulu. Maka Allah sampaikan zalikal kitabul la riba fi hudal lil muttaqin. Maka orang yang bertakwa tu tak boleh ragu-ragu dengan segala hal. Kalau nyo ragu nak putih kaji dah, Bu. Faham tak? Kok menjadi buya tak boleh ragunya dah. Kok menjadi imam tak boleh ragu-ragunya dah. Kalau ragu-ragu tak usah jadi imam. Kau menjadi datuk tak boleh ragu-ragu. Kau jadi masjid tak boleh ragu-ragu. Menjadi guru tak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tak usah. Kenapa? Itu bahaya majan orang. Maka sia orang yang tak ragu-ragu tu buya, orang yang bertakwa. Rasio dari urumi buya. Kita buka ke ni. Lain apa? Bisa belum mulai kok nyampang talendo dekat naik talantuang dekat turun beko dekat kato indak tak susun pada rapinya sampai kata lingo masuk ke dalam jantung marasu dalam batin lai samu dimaafkan janji ya. Alhamdulillah kita mulai. Tapi kalau berang buku sesudah ko mak mara tua mencua jangan cari itu ya. Pada dah. Nah, yang pertama tentang takwa. Wow, ya, berarti ada empat. Dari tanya dulu. Maka orang yang bertakwa itu pertama kali dia harus menjadi hamba yang bertaubat, Pak. Orang yang bertaubat kau orang yang benci dengan segala perbuatan yang dimurkai Allah. Itu orang bertaubat. Orang yang jijik dengan persoalan maksiat. Jadi sesudah koko kalau sanang yo berbuat maksiat lai benci doh mencari orang berbuat maksiat doh. Berarti lu maulid ada deh. Kalau maulud itu artinya lahir dan sesudahnya pemahamannya adalah ada lahir pasti ada mati, ada batamu pasti ada bapi pisah. Itu kajinya Pak di maulid kau. Ndak lahir saya nak kaji dah, mati pun nak kaji lain. Kalau lahir dulu lah kaji Nabi lahir bercarah Nabi bahan Nabi ya kan? Kini wak kaji isinya dalam maulid kau. Ternyata takwa itu dari tanya adalah kita dibentuk menjadi orang yang bertaubat. Tubu illallahi taubatan nasuha. Bertobat awak Pak. Tobatkan matamu, tobatkan telinga awak, tobatkan tangan awak, tobatkan kaki awak, tobatkan hati awak, tobatkan pikiran awak, tobatkan hidung awak, tobatkan muncung awak, dan paling awak tobatkan nafsu awak yang di bawah awak. Kemaluan. Pacaronyo mandi tahu. Lah barangkali mandi tobat. Dia tahu doa mandi tobat. Dapat bahasa Arab bahasa Indonesia ajalah. Sengaja amku memandi taubat untuk menghilangkan segala hadas besar, hadas kecil, dosa besar, dosa kecil karena Allah. Mana ni baca mandi dari kau saya? Tak. Pertama Bapak Ibu ambil dayung bacaan Bismillahi Allahu Akbar dari ujung, dari tengah kepala. Setelah tu Bismillahirrahim. Bismillahi Allahu Akbar 3 kali, Bismillahirrahman 3 kali, Bismillahirrahim 3 kali, baru mandi seperti biasa. Setelah itu niat sesudah mandi, ya Allah jadikan mandi tobatku ini mandi terakhirku untuk pembersihan lahir dan batinku ya Allah atas semua kesalahan yang pernah kulakukan, baik disengaja maupun tak disengaja, baik tak dilihat oleh manusia maupun terlihat oleh manusia. Karena Engkau yang Maha tahu ya Allah, maka bersihkan lahir dan batinku sesudah mandi ini. Setelah itu melaksanakan solat sunat tahu. Kapan wak kerajaan buya? Kapan saja ibu punya dosa dah berumur sekolah bara banyak dosa mandi silah tobat tarik-tarik. Setiap hari. Jadikan rutinitas mandi tobat setiap hari. Karena setiap hari matu salah. Kadang orang ko tiba dia ke rumah bu. Datang si fulan ko ke rumah awak. Tiba dia ke rumah awak nyo bawa dosa.
Anak bodoh lo. Ba buka lo pintu gadang-gadang. Masuklah so. Lah masuk dosa ko minum air yang so. Bagi lo dosa ko minum air. Minyak goreng so. Bagi lo goreng dosa ko. Siap tu dosa ko mengecek lain. Lai tahu detek tu so. Si anak seminar detek, kinilah hamil detek, baru 2 bulan nyo balik detek. Awak lah satu lo dia yo masuk. Dia tahu masuk padahal awak tak tahu doh. Le faham. Jangan wak bukaan pintu wak di rumah wak. Kalau ada orang di sana wak duduk, kamu cerita orang, cik jawabnya. Maaf, kalau ke rumah den kamu nyambung-nyambung orang cak barangke. Kenapa? Ketika dia datangkan dosa, rezekimu serat. Ya, datangkan dosa di rumah wak, rezeki awak sari. Badan awak cok sakit. Lalu awak tak akan mungkin lama lain. Maka jangan mau kalau ada orang tiba di rumah. Lai tahu. Kalau lai tahu kecek ko tangannya mereka suruhnya pai pulanglah dia. Batu buaya nak bataratik sedang nyo ndak bataratik ke rumah awak dah. Lai mengucapin assalamualaikum. Assalamualaikum. Dosa ko pandai ucap assalamualaikum. Satu ambo kecek dosa ko. Assalamualaikum lo kecil mana santiang dosa je pandai assalamualaikum. Lepas bu bertaubat, bersihkan rumahmu pu. Maka dengan cara taubat tadi berzikir kita sebanyak mungkin, berselawat kita. Tak akan mungkin orang sedang berzikir kan yang kecian dan indah dah. Maka berzikir awak. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsiran fasabbihu bukratan wasila. Perbanyaklah menyebut nama Allah agar lisanmu sempurna, hatimu sempurna, engkau dijaga Allah dunia sampai akhirat. Maka orang yang bertobat tu rajin kau mahsaji. Di Abi Maulid pun tak ada orang rajin kau mahsaji lah, berarti nyo ndak mau maulid dah. Lai tahu buk jo kabau. Lai, di mana kenalan? Awak tak pernah kenal jo kabau. Pak kenal jo kabau? Ndak, ambo dak kenal lencu. Pi kecek orang tu kabau. Kecek orang yo Lai tahu jo kabau? Tahu lai, kenal ndak ro. Bedan tanya ambo, lai kenal jo kabau? Indak kenal awak dah. Kerana kabau tak mungkin dia memacik tangan awak dah. Tapi lai tahu jo kabau lain. Tu jawapannya. Hati bu. Kabau, kalau awak tahu jo kabau ko ada cerita. Cerita kabau. Jadi kabau pernah bu, kabau ko sedang memajak sawah jo pak tani. Ko kisah. Ko serius pak? Pak tani jo kabau. Sadanglah rancak ko sawah ko sapi yang lawih ko memajak tu lah tarikh sambil cerita dia orang pak tani ko nyo sawit dia kabau pak tani nan terang-arang dia pak tani dari tadi tu lain lo bunyi-bunyi memakik-makik dia di sini tempat tu kan tarilah kerajo tu nyo lacin jalan laki bajalan kabau ke balik, bajalan tarikh kabau laba putar kabau balik taranga lo balik patani ayo bau taranga kare tua bisi tua ni imbau orang tu itu nama orang sedang sedang kasumbayang kasumbayang laki lo si kabau lewat nang katigo pak kabau ko batanyo le patani lai kabau ang tanyo nyinyi ang sawah nung kasiap lai dak koyo batanyo dan tu itu orang sedang maimbau untuk azan waktu sumayang lah ka masuk bako ang tanyo iyo kecek den pak tani dak sumayang bako tu ang tanyo beko den sumayang bako ang tanyo samo bako samo keciang pak tani dak sumayang den dak lu sumah. Jadi orang tak semayang sama juga kan tak ada mengecek dah. Ambo tak ada mengecek dah. Jadi nak mengecek awak sama. Jadi kalau ada orang tak semayang sama juga. Dan namu ibu lalu je kabau.
Ambo ndak ni lalu je kabau dah. Nang kedua sifat kabau ko bu. Ko kabau yo balik. Kabau ko suku lalu di kubangan. Kapek lunau-lunau. Cuba ibu bau kabau ko ke rumah. Bau te rumah pak. Dia gi kandangnya. Dia gi rumpui dia gi makane, dia gi aiye. Alai. Siatu tahan kabau ko sebulan tak itu lagi. Le tanang kabau dalam apa? Dalam kandang. Bako ndak tanang kabau. Ndak gelisah ya nak. Ibu jangan cari lo ambo nak kabau tu. Nan ambo mencontoh kabau nah. Malengo-lengo kabau ko, colapen kabau ko. Lainnya namu ndak beranjak dari kandangnya. Kamayo? Painyo ka kubangan balik kabau. Ada orang bu patang go masih 2024 orang go buah ko orang pak sumayang di masjid Al-Manarnya pak. Sumayang rami di bulan puasa tiba di bulan puasa kemari. Tadi awal tak tahu dah. Tak diundang-undang dah takkan Maulid Nabi ke dah. Tak ada undangan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kini kita akan melaksanakan sembahyang tarawih. Tolong ibu-ibu jamaah segera datang. Tak perlu dah pak. Tak takah tadi dah. Assalamualaikum pada jamaah. Malam kini kita melaksanakan Maulid Nabi. Segera ustaz tiba tak perlu dah. Tadi kan tiba-tiba. Ikut di bulan puasa mengangkang tiba. Entah apa cari dia orangnya lah. Tiba bulan puasa rami Ada siap apa buku langsung kerja-kerja kamate. Mayang tarawih. Mayang tarawih. Tahai si tarawih nak jales pokok sembahyang tarawih. Tu saya. Jadi nyo sembahyang. Lapeh dari itu tu sebulan nyo sembahyang tarawih, sebulan nyo berpuasa, lapeh di masjid Al-Manar ko. Hilang tak balik-balik ko. Entahlah mati jaduane, entahlah kata kalau, entahlah pe merantau. Jadi ada pasan bu. Jadi besok Pak Pengurus buat informasi je. Awak kan banyak kidang jamaah ini kok. Buat informasi. Informasi orang hilang. Itu informasi. Ciri-ciri bulan Ramadan dia berpakaian peci muslim, pakai kain sarung, baju wajib, selawar panjang. Bagi yang bertemu dengan beliau tolong hantar balik ke masjid Al-Manar. Itu cik. Yang kedua ciri-ciri perempuan orang hilang, berpakaian mukena, rancak babadak, lipstick. Di bulan Ramadan nyo tiba kini tak muncul-muncul. Andaikan batamu jo wantu iko tolong hantar balik itu nyo orang hilang Dia buat tu pengumuman. Pengumuman setiap bulan Ramadan selesai latan pajang kadang-kadang di situ Tidak malu sianan hilang ke anan membaca tu acuk hilang. Barangkali ibu datang kemari ke sadone Saramigo. Mau garik le Saramigo. Bawa kau balik lah Pak Pengurus jangan bela-bela lah ya Pak Saramigo lo kemari sebanyak kau. Itu pertanyaannya. Ambo sembahyang di rumah buyang. Mengapa sembahyang rumah? Ambo kan sibuk buyang. Ambo kan guru. Ambo kan iko. Ambo kan niat. Contoh tu bulan Ramadan batang nak guru Ramadan batang nak ke sawah lah nyo. Alasan 1001. Jawab tak bau tak. Itu ni jawab Kalau orang bau tak berarti nyo tak kabau dah. Kalau kabau tak bau dipanggil dia Allah tentang taubat tadi bu, dipanggil dia Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bara datang mari. Dikecil tak dipanggil dia ustaz kau. Dipanggil hayya 'alas salat. Bara rencak namun tawa aku dia pergi ke Saratih namu baru namu menggagal ke rumah awak namu atau dia tiak-tiak rumah awak tu dia pergi sepekir tawa kan atau di dalam bilik awak tu dia masuk tawa cik. Jadi terangah boleh capek awak kemari
Ikulah diimbau, awak ndak datang. Kadang-kadang garin dia pergi piti 300.000, hargai garin kau nak. Agi kat 1 jutanya pak. Tu cocok tu pak. Awak masih lalu inyo lah punya master musik bah. Agi lah tinggian seketek. Ndak dapat 1.500.000, ndak dapat 500, 2 juta. Aku bagi 2 ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang cepat kemari ibu. Maka orang yang bertobat dia takut meninggalkan perintah Allah, dia takut meninggalkan rumah Allah, dia takut meninggalkan Al-Qur'annya, dia takut meninggalkan sajadahnya bu. Itu orang yang bertaubat. Tapi kalau setelahnya bertaubat bu, masih juga melakukan maksiat, ditanya balik diri dia. Dari sabana orang yang tahu tidak. Mahkota tadi adalah taubat. Setelah itu itu apa lagi? Tawadu. Jadi orang bertakwa itu orang bertabat. Orang bertakwa itu orang yang tawadu. Tawadu tu ndak sombong, ndak ongeh, ndak angku, ndak ria, ndak maraso dek gara-gara inyo. Kalau ada orang mengecehan, kalau ndak kalau ndak berarti itu cucu Firaun berjalan. Cucu Firaun tu model itu perangai. Kalau ndak kalau di baradi dada kan? Tu cucu Firaun. Tak perlu kita sombong bu. Maka tawadu tu lawannya adalah sombong. Orang tawadu tak pengen dipuji dah pak. Biasa senyonya. Tak ingin dipuji puji. Karena sadar bu, semuanya ini cuma titipan nyawa, titipan. Maka tujuh dia lagi daripada nawa kau dia Allah. Dari hayat, ilmu, iradat, kudrat, sami' basir, kalam tujuh. Dari nan tujuh kau ambil balik lambe-lambe. Dulu ketika muda, kuek berjalan, kuek manga-manga. Kinilah karipui wak. Maka di saat dulu tiba di tua wak menyasa, tiba ni muda wak poya-po. Maka ketika muda kau berada semayang saja, dapat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau si azan tu, si gondrong azan je. Gagah. Maka carilah minantu di Masjid Alah lun. Senyum. Bakau cari menantu di masjid bu ya. Jangan cari menantu di pasar. Jangan cari menantu di meja lapau. Cari di masjid bu menantu. Di katiko beko sadang awak subuhnya jago ni menantu. Subuh kan? Lambi uduk letak-letak sekali tu saya dah nyobai azan di menantu wak. Menantu wak lah biasa azan. No azan dia di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut azannya. Satu jadi imam lo nyolai. Allahu Akbar. Barang tu buah. Imam dia menantu wak nak cari tadi ikuin dah mantang-mantangnya pakai apa namanya, pakai PNS bantunya padanya honor, padanya kontrak, padanya ndak menjadi itu deh. Jangan terperdaya dengan pakaian bu. Tapi caliklah bu. Kalau inyo menjadi imam di masjid, ajar dia menentu cepet. Jangan dia gini korang. Tak boleh kau dah den punya. Baik itu bu. Ambo kan dia dapat dia minta ambo dia gara itu dulu cung. Dia gara-gara jadi imam. Jadi nampak lo dewak sedang tausiah. Yuk kami penjago majawa kan. Awak semangat lo tausiah kan. Kecil minta orang kami ada yang nak kabeh angja kan kabeh oleh suang. Tapi alhamdulillah. Jadi menyasa minta kini dapat menantu duduk di lapau jangan berang ndak menyasa. Mungkinlah terlanjur saja. Menyasa ndak mungkin. Terlanjur itu. Nah, orang yang tawadu dia takkan pernah menyombongkan diri. Kenapa dia tak mau menyombongkan diri? Dia sadar diri kalau nyopai ke dalam dunia kau ndak membawa apa-apa dah. Dari baju telanjangnya bu.
awak ko masih dalam kondisi telanjang lai sadonyo. Jadi anak kadi sombongan. Ko harto sakit ndak bisa mengalan harto Firaun. Ndak lo bisa mengalan harto Qarun wak dah. Jadi anak kau sombongan. Ndak bisa awak Makanya untuk menghancurkan sifat sombong itu dengan tawadu abi cek abi baterai sambung gitu ya. Kalau labi kecewa berhenti dia macam tahu. Lanjut tu bago. Lanjut. Jadi tak boleh ngantuk-ngantuk asal mengantuk mau berhenti dah. Nah. Jadi kalau lawannya itu adalah untuk supaya kita ini bisa menghancurkan yang namanya kesombongan, lawannya tawadu. Tawadu lawannya. Bertawadu itu kepada Allah. Baca rohnya. Ketika waktu masuk awak solat. Yang kedua, perbanyak awak mengingat kematian. Kullu nafsin zaikatul maut, pasti awak akan mati. Kalapo jatuh mumbang jatuh tuo pai mudo barang ke tibo wajah masuk tentu kita bapulang. Kini pertanyaannya lah siap pulang. Bu, Pak lah siap pulang. Kalau ambo ni apa dah Allah kini pulang buat terima Pak. Bago itu. Yo bahalai lah tibo katu tak bisa doa ajalukum, tak bisa doa jalawat didahulukan atau dibundurkan, tak bisa. Kecil Allah madatu manjolelo lah tibo waktu madatu manjolelo untuk pai yo pai madatu tak bisa. Tak sorry malaikat tak bisa ada malaikat Israel. Maka ibu-ibu kau suka balagu di majlis taklim, bila Israel datang memanggil jasad terbujur. Cekali-kali lah. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi pengambilan ruh tubuh dari ujung kaki. Tiba di tengah kau, di tenggorokan kau buah. Maka disebut malam gharagah, malam berbolak baliknya nyawa tadi. Antara kapai, antara kehendak, antara kapai, antara kehendak. Maka tiba di siku sasak bu. Supaya tidak mambui-ambui, perbanyaklah membaca zikir syahadat. Apa banyak? Syahadat bu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba tes dulu. 1 2 3. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Abah itu wak zikirkan Pak tiap hari. Kenapa wak zikirkan? Ketika wak kabar pulang orang membisian, maka kebiasaan awak tadi itu nan awak nampak. Maka dibisian di telinga, asyhadu an la ilaha illallah. Ada nama upe ada nama dia tu ya kan. Dibisian orang, asyhadu an la ilaha illallah. Lama lagi nak keciapan. Cepat. Ada mana tu? Ada ni ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Balak 7. Balak 6. Ada nama ngecek 6. Asyhadu an la ilaha illallah. Kecek kapak kan. Si alui, pinggang je. Matayu je kan. Alah. Nyobi sielo kama asyhadu an la ilaha illallah. Jangan muncul amat
berubah. Tu amak yang suka ketika dun sana lewat, muncul amak mau dekat sia lewat sanu. Mati ya itu nah. Dah. Ada nyoba ngecek jun sana, ada kawan yang lewat. Nyoba capak baru. Mau dia tolong mati Jadi apa nak buat jadi? Apa nak buat apa buat? Model itu lo mati maka perbanyak syahadat. Perbanyak zikir syahadat supaya lancar lancar kita. Lain mau buat mati dekat tadi. Lain mau mati kita karimau. Nak namu ada kan? Ada mati dekat kambing kada dabi tak perlu disabar kan? Ibu kalau macam candik tu. Tapi lama mati tak kabu ya. Tak jatuh asyik ke WC. Mati ya pak. Sedang duduk motor je. Ya dah. Nyobai sedang sembahyang. Allah Akbar. Nampak yang panik mati sedang tak ciri ibu. Tu nampak yang panik orang jadi mati sedang tak ciri. Dan tak ciri tu tak fikir nak indak mati tiba di sini. Tu lah sasak ngok nak bu. Lepas bu mati ko banyak. Ada mati di akak, ada mati di piti, ada mati di padusi, ada mati di laki-laki, ada mati di anak, ada mati mempertahankan atau pusako, ada mati di gara-gara bacakak antara dusana, ada pak mati je namanya. Maka hati-hati bertaubat. Setelah itu tawadu awak dan sombong awak. Jadi kalau ada di antara papa kini baca kak jadi sana berarti papa orang sombong. Bako orang sombong apa balawanan jo Allah. Bako balawanan nambo jo Allah buya. Kalau apa hino di sana apa berarti apa maino Allah. Kalau apa caci di sana apa berarti apa mencaci Allah. Kalau apa tipu di sana apa berarti apa menipu Allah. Kalau apa sakiti istri apa berarti apa menyakiti Allah. Kalau apa kecewakan anak apa berarti apa mengecewakan Allah. Itu kali kajinya pak. Kalau orang tasawuf sebenarnya itu nang kaji sebenarnya tasawuf itu. Maka orang tasawuf itu tidak bisa kata tasawuf kalau nyo tidak bertaubat, kalau nyo tidak tawadu. Itu dua pak. Lepas pak, alah lun. Allah lun. Lun. Masuk cik lain. Dan kedua baru dari ta muncul kepada kokonyo artinya qanaah. Artinya qanaah. Orang qanaah ko orang merasa cukup. Orang merasa cukup, orang berhati-hati. Qanaahnya dengan dirinya, berhati-hatinya pak. Lah dapet dia nyo hati-hati lo nyo pergunakan. Makanya nyo tetap menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la adidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Semakin banyak nyo bersyukur, maka semakin banyak Allah tambah. Tapi semakin banyak nyo kufur, ingat azab Allah tu padih. Pertanyaan nombor, matulah diagi di Allah betul? Hatilah diagi di Allah betul? Talingolah diagi di Allah betul? Kamawa pagunuan. Wajarkah Allah katakan kal an'am lil adol? Wajar. Lebih rendah dari binatang. Kenapa? Allah sampaikan dalam Al-Quran khatama lau ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun azim. Khatama lahu, tertutup hatinya. Ibu datangan Buya Zarmon kamari nyuagi nasihat ke ibu dari 2 jam ke 3 jam sebentar lai. Anan ibu dapat. Lai berubah ibu tindak, lai berubah apa tindak, lai makin ramai rumah Allah kau tindak. Karena orang yang maulid, orang yang mengerjakan sunnah Rasul. Dia kasih hati oleh Allah, tapi dia tidak mencintai Allah dengan sepenuh hati.
Dikasih diam telinga oleh Allah, dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah dan tidak mendengarkan panggilan Allah. Dikasih mata oleh Allah, dia tahu itu sajadah ada di atas rumahnya. Dia tahu di atas rumahnya ada Al-Quran. Dia tahu di atas rumahnya ada zikir, tasbih namanya. Dia tahu ada kopiah, dia tahu ada kain sarung untuk dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengerjakannya. Berarti azabnya di rumah tu baca kak tu sebentar. Saketik kadang, saketik gadang perkara. Maka orang yang qanaah dia berhati-hati. Orang yang berhati-hati, orang yang bersyukur kepada Allah atas apa yang dititipkan Allah. Kecil besar dia katakan, ya Allah, ini milikmu, bukan milikku. Anak bukan milik awak, suami bukan milik awak, istri bukan milik awak, harta bukan milik awak, jabatan bukan milik awak, tapi milik Allah. Awak cuman hak pakai, tak hak milik tu. Kadang-kadang awak lah mengatur Allah loh. Aku nampak yang padi, awak kadang-kadang lah mengatur Allah. Jangan awak atur Allah, apa yang Allah inginkan biarkan Allah tetapkan untuk kita. Jangan sekali-kali ya Allah dan pengen kau, tak bisa. Kata Allah enggak. Karena Allah memberikan sesuatu kepada hamba yang dikehendaki. Kalau enggak nak kandaan dah awak tak bisa dah. Kalau dah sekarang ni kalau nak kandaan Allah jadi kepala tak bisa dah. Tak kambuh nak di kandang Allah kamari tak bisa dah. La arakaziun illa biznillah, tidak bergerak satu benda apapun kecuali izin dari Allah. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika umul muflihun. Orang dahulu menyembah Allah, orang kini pun menyembah Allah. Orang dahulu menyembah Allah dengan yakinnya, ainul yakin. Orang kini menyembah Allah hanya sekedar menyembah, tak ada dengan keyakinan lain. Beda apa? Yakin, ainul yakin. Orang dulu, orang kini sembahyang sekedar tagak apa? Allahu Akbar. Yo, yang penting lapih dan pai sumbah. Alhamdulillah yo daripada indah. Ya Pak Ibu. Baru masuk ke waro. Dia setelah qanaah, dia setelah menyerahkan dirinya bersyukur kepada Allah, dia waro, berhati-hati dalam mengerjakan segala sesuatu. Berhati-hati dalam berkalam, ndak menyinggung hati orang, ndak membuat orang tu badoso. Karena nyo tahu kita ini sama-sama punya hati. Istrimu Pak punya hati, suamimu Bu punya hati, anakmu Bu punya hati, saudaramu punya hati, orang tuamu punya hati, mertuamu punya hati, temanmu punya hati. Pertanyaannya, jangan bermain-main dengan yang memberikan hati. Kalau kita tahu dan sadar Pak, basuh hatiku adalah tempat yang sangat luar biasa. Disebut orang tarikat dengan latifah 7. Maka ada latifah nafsinya di sana, ada latifah qalbinya di sana, ada latifah amarahnya di sana. Maka 7 latifah tersebut yang harus kita pahami secara bersama. Bagaimana mendudukkan latifah tersebut dalam hati kita masing-masing. Dari 7 pintu yang ada dalam kalbu kita. Ada sudur namanya, ada qalbun namanya. Bermacam Pak. Maka hati itu bukan sekedar kita pahami hati yang bulat seperti lofe yang dikatakan anak generasi muda sekarang, GZ. Enggak seperti itu hati. Hati itu kata Rasulullah, kalau engkau belah yang ada cuma Allah. Kalau engkau tak percaya, cobalah lihat ayam. Maka di saat itu hatinya akan bergetar seperti terus berzikir. Allah, Allah, Allah. Cuba Pak. Badah ayam tu calik Pak, sama. Maka orang dulu ada namanya dokternya berterbedah lewat ayam. Ada ilmunya ni Pak. Antamu tak lo tahu dah. Caranya mencari penyakit lewat ayam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka berhati-hati pula awak dalam memandang. Jangan sinis memandang kepada orang. Kadang-kadang awak sinis memandang ke orang, padahal awak sudah solat Bu, padahal awak sudah solat. Di siku awak mendirikan solat Pak. Kau namanya mendirikan solat Pak, maaf. Allahu Akbar.
kau mendirikan solat. Maka kalau Pak Haji yang pergi umroh patang pasti pernah mendengar dengan kalimatnya. Berbeda sembahyang wak di Siko dengan sembahyang wak di Madinah, sembahyang wak di Makkah. Coba contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di Makkah. Menangis ya Pak dia Pak. Kalau di Siko Allahu Akbar baru rancak-rancaknya imam lah. Tak ada menangis tu. Kadang-kadang tak maaf mana. Antah ni pikiran piti lah habis. Antah baca kak jo bini dia di rumah. Nyo kadang-kadang nombor itu je pak. Bentuk rangkaman nangis je. Ya kan? Ada macam-macam. Ada nak sembahyang orang ko macam-macam loh. Tak jadi-jadi tu Pak. Aduh. Nyoka mangke takbir nak jadi-jadi. Nyobain menangis. Hanya saruang ni pelok anu ni pelok kan. Padu lo orang nak sembahyang. Nyobain basilik je Allah. Antang mangan lu nyo mangan dia itu. Ada orang sembahyang. Ada orang nak sembahyang kau macam-macam tu. Ada. Macam-macam dari sampai tempeh. Ada nak sembahyang kau macam-macam bu, macam-macam gerakan. Allah kareh suaranya orang datang gaduh dia. Allah inyolo kareh daripada imam lain. Ada lo baca Fatihah, imam doa kareh nyo kareh lo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya imam nah, pajar ni imam tak ada ni imam gua. Sasak lo dengan imam dia. Ada macam ilmu. Kalau nyo berhati-hati menuntut ilmu ndak gagal dah. Karena ndak berhati-hati gagal. Menuntut ilmu ko jale di ma posisi Pak. Kasia awak menuntut ado kitab ado bantu ado ranji jale awak menuntut. Buya dia menuntut ko buya ana dituntut Pak. Apa kau menuntut nang gaib ne baraja jambora. Tapi kalau menuntut untuk bertamu jo kiri saraja mo. Makanya orang dahulu mengatakan multu ala qabla anta mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Mematikan diri. Nanamu matikan diriku matikan segala sesuatu ketika engkau ingin bertemu dengan Allah. Maksudnya matikan rasa amarahmu, matikan riamu, matikan sombongmu di situ. Baca nama matiannya dengan zikir. Zikir perbanyak. Dengan alai